Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi ini. Yang pertama yaitu kita akan membahas relative layout, kemudian yang kedua ada frame layout, dan yang ketiga kita membahas table layout. Oke, untuk yang pertama kita membahas tentang relative layout. Jadi penggunaan dari relative sendiri itu setiap objek dari ini setiap objek daripada tampilan ini kemudian tata letaknya relatif terhadap sebuah objek di dalamnya. Bisa hapus dulu. Bisa hapus semua saja sekian. Sini saya coba membuat salah satu contoh text view. Dengan weight-nya saya menggunakan wrap content dan height-nya juga wrap content. Kemudian saya bisa tambahkan teksnya sendiri di sini. Teksnya misalnya teks 1, kemudian saya bisa tambahkan. Nah, di sini tampilannya, di sini saya akan ubah ukurannya dengan ukuran size. Misalkan contohnya saya ambil 20 dp. Nah, ini ukurannya sudah kelihatan. 20 dp atau sp. Misalkan, kemudian untuk warnanya saya pasangkan seperti ini. Warna hurufnya saya pasangkan text color ini dapat dilihat, dan kemudian bisa juga saya coba tambahkan text style-nya. Kemudian saya buat height-nya. Di sini saya pasang 200 dp, misalkan 100 dp. Kemudian height weight-nya juga saya pasang 100 dp. Jadi ukurannya kotak. Kemudian saya pasangkan gravity center. Ini center saya gunakan untuk memindahkan teks untuk posisinya di tengah dengan gravity center. Jadi di sini ada teks di dalam. Jadi di dalam relative layout ini baru terdapat dua objek. Yang pertama itu objek pertama itu pembungkusnya atau parents dari layar, dan yang kedua yaitu text
view itu sendiri. Jadi untuk penempatan text view itu sendiri relatif terhadap penempatan objek sekitarnya. Jadi apabila misalkan kita di sini misalkan kita misalkan beri secara horizontal sini saya gunakan layout center horizontal, kemudian true, maka posisinya di sini akan berpindah di tengah dari dari frame atau layout, coba menjadi vertikal misalkan. Nah, ini akan posisinya di tengah dari layout ini. Dan apabila kita ingin membuat atau menempatkan text view ini berada pada tengah ini, layout secara vertikal dan juga kita buat secara horizontal. Nah, jadi seperti ini. Posisi lain apabila kita ingin membuat, bisa juga kita membuat di sini layout align parent left. True. Maka posisinya akan berada di kiri dari parentsnya. Dan posisinya di sini berada pada tengah karena kita di sini buat layout centernya secara vertikal. Apabila di sini ada pilihannya, apabila kita mengubah intro menjadi false, maka tampilannya akan kembali ke posisi awal karena secara vertikal kita setnya secara false. Dan apabila di sini parents left-nya kita ubah menjadi right, maka tampilannya atau text view akan berpindah ke sebelah kanan. Bottom, maka tampilannya akan berada di bawah kiri. Jadi pilihannya ada beberapa pilihan tuh. Kita bisa di sini coba N. Jadi text view ini menyesuaikan posisinya dengan atau tergantung pada
widget di sekitarnya. Ini saya ubah menjadi sini saya buat horizontal. Dan di sini saya ubah juga menjadi true supaya text view-nya berada di tengah. Itu saya pasang tag-nya, saya pasang teks 1. Kemudian di sini saya akan coba copy atau menandakan nah di sini tampilannya tuh. Jadi di sini posisinya di sini tulis jadi teks view-nya di sini teks 2 dan sedangkan teks yang pertama dia tertumpuk oleh teks kedua. Jadi untuk memudahkan kita coba pindahkan ukurannya supaya dapat berpindah. Sini saya pasang misalkan 5. Kemudian sini juga 50. Tunggu. Nah, ini kelihatannya text view yang pertama kelihatan. Jadi teks 2 ini dia tertumpuk atau teks 1 ini tertumpuk dengan teks 2 dikarenakan teks 2 sendiri kita buat secara kita buat lebih akhir atau teks yang pertama kita buat lebih awal, makanya dia tertumpuk oleh teks 2. Teks 2 ini kita bisa atur relatif dengan teks yang pertama atau teks 1 dengan cara kita atur posisinya di sini. Saya pasang layout wow. ID nah, jadi ini untuk above sendiri dia berpindah di atas teks 1. Jadi ini dia berdekatan atau menempel pada teks view 1 bagian atas.
Jadi ini di sini saya coba pasang untuk jaraknya. Yakin. Kemudian 5 dp. Di sini akan jaraknya kelihatan. Nah, ini jaraknya 5 dp, misalkan 20 biar lebih gentar. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Apabila kita ingin memindahkan text view 2 atau teks kedua menjadi atau berpindah posisi berada pada di bagian bawah teks 1, kita bisa ubah layout above ini menjadi below. Nah, seperti itu. Dan apabila kita ingin ubah berpindah ke sebelah kanan, kita ubah menjadi right to right of. Nah, seperti ini dia akan berpindah sebelah kanan. Dan apabila berpindah ke sebelah kiri, kita ubah menjadi left. Nah, seperti ini. Jadi begitu gambaran dari relative layout. Posisinya bisa diatur relatif terhadap objek lain. Itu hampir mirip dengan constraint layout. Dikembangkan dari relative layout. Berikutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu frame layout. Jadi terlebih dahulu kita hapus text view ini. Lalu di relative layout ini menjadi frame layout. Nah, pada frame layout ini contohnya saya pasang image view, dengan weight seposisi dengan match parent, dan height-nya saya match parent juga. Kemudian untuk image-nya saya ambil dari misalkan saya menggunakan gambar ini, logo. Kemudian saya pasang ID-nya. Saya pasang DBR1, menandakan gambar 1 misalkan.
kemudian saya gandakan atau copy, sini ubah jadi gambar 2. Dan gambar kedua saya misalkan ambil gambar sama, tapi yang satu ada tampilan Android, kemudian yang satunya tidak ada. Jadi objeknya ini saling bertumpuk seperti ini. Objek yang pertama ditumpuk oleh objek kedua, karena objek kedua kita buat interaksi. Jadi apabila misalkan saya copy untuk objek yang pertama itu berada di bawah berada di atas objek kedua. Jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini di dalam frame ini terdapat 3 image view. Yang pertama itu image yang menampilkan gambar Android ya. Kemudian yang kedua tidak menampilkan Android, dan yang ketiga ini menampilkan Android. Jadi seperti itu. Dan apabila kita menambahkan image view, nah cara seperti ini biasanya digunakan untuk perpindahan layer programnya agar supaya setiap layer atau setiap frame yang tertumpuk bisa ditampilkan secara bergantian, seperti misalkan slideshow. Jadi ada gambar yang dapat di slide agar gambarnya berpindah atau bergantian. Jadi misalkan di sini saya ingin menampilkan gambar yang kedua. Di sini saya sisa tambahkan visibility-nya. Visibility gone. Maka gambar yang ketiga ini kemudian di hidden atau disembunyikan di pojok kiri frame, dan yang tampil yaitu image yang kedua atau gambar kedua. Dan di sini pilihannya ada 3. Ada invisible, visible, dan gone. Kalau invisible sama disembunyikan atau tidak ditampilkan. Bedanya dengan gone tadi, dia langsung disembunyikan di sudut kiri atas ini. Dan apabila kita menggunakan invisible, maka benar-benar gambarnya kemudian disembunyikan. Jadi seperti itulah gambaran dari frame layout. Jadi frame layout merupakan layout yang digunakan untuk
menampilkan slide gambar atau slide yang biasa tertumpuk. Kita membuat tampilan secara slide. Dan kemudian yang ketiga, table layout. Jadi di sini saya akan hapus kembali image view. Untuk table layout di sini sama, kita ganti frame layout menjadi table layout. Jadi di dalam table layout ini, di sini saya akan membuat pada umumnya tabel sendiri di dalamnya terdiri dari garis dan kolom. Jadi di sini kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu tabel row. Jadi seperti ini. Jadi kemudian di dalam table row saya tampilkan misalkan text view 1, text view. Saya buat layout white. White-nya saya pasang match parent, wrap content, kemudian tuh kemudian untuk height-nya saya pasang wrap content,
Di sini saya tambahkan teks, misalnya nama, gitu. Dan kemudian saya coba tambahkan satu lagi, text view. Di sini saya copy saja. Di sini saya coba tambahkan edit text. Saya pasang bagian headnya wrap content dan weightnya. Untuk weightnya saya pasang di sini wrap content. Di sini kita tutup terlebih dahulu. Sini konten. Sini kita misalkan masukkan nama, misalkan pasang masukkan nama. Jadi di dalam satu baris ini terdapat 2 kolom. Jadi seperti itu. Kemudian di sini kita dapat menambahkan layout kolom. Misalkan kolomnya kolom 1 dan di sini kita pasang di sini kita pasang kolom 2. Jadi apabila kita tambahkan satu tabel row lagi di bawahnya, maka kan seperti ini, barisnya akan menjadi dua baris. Untuk ininya saya ubah terlebih dahulu menjadi margin parent agar ini penuh samping. Kemudian sorry maaf, kita ganti yang di bawah jadi match parent. Dan di sini juga kita ubah menjadi match parent. Jadi di dalam tabel layout ada baris, digunakan tabel row. Jadi
Mungkin seperti itu dari gambaran dari materi 3 layout ini. Yang pertama tadi relative layout, kedua frame layout, dan yang ketiga table layout. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.